10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali kita ketemu pada kesempatan kali ini terkait dengan proses perkuliahan mata kuliah kita, yaitu komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian kemitrausahaan. Nah, pada judul mata kuliah kita itu adalah komunikasi bisnis dan kemitrausahaan. Itu layaknya ada dua judul sebetulnya. Satu komunikasi bisnis, kemudian satu kemitrausahaan. Tetapi kalau kita mengkaji lebih mendalam terkait dengan konsep komunikasi itu sendiri, kita mengenal ada istilah komunikasi internal, kemudian ada komunikasi eksternal. Nah, kemungkinan atau komunikasi eksternal ini sama maknanya dengan kemitrausahaan. Artinya pihak perusahaan melakukan hubungan dengan para mitra di luar itu tentunya melalui proses-proses komunikasi. Nah, itu yang tadi saya katakan ada dua, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal itu adalah komunikasi dengan pihak perusahaan atau kita dengan pihak luar terkait dengan aktivitas bisnis kita. Sementara komunikasi internal adalah komunikasi yang dijalankan mengalir di dalam organisasi itu sendiri sesuai dengan struktur organisasi dalam setiap organisasi. Itu komunikasi internal. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa kemitrausahaan yang dimaksudkan di sini adalah membangun hubungan komunikasi eksternal yang dalam konteks kita, pembahasan kita adalah terkait dengan masalah bisnis, maka tiada lain adalah bagaimana menciptakan hubungan kerja kemitrausahaan atau istilah modern sekali menciptakan networking dengan pihak-pihak luar terkait dengan aktivitas bisnis kita. Nah, kalau di dalam ilmu pemasaran ada bagian yang membahas terkait dengan komunikasi bisnis itu atau komunikasi disebut dengan komunikasi pemasaran. Nah, oleh karena itu saya mengangkat komunikasi pemasaran sebagai pembahasan terkait dengan apa yang kita sebut dengan komunikasi eksternal atau hubungan kemitraan yang dimaksudkan saya katakan tadi. Oke. Di sini ada judul komunikasi pemasaran sebagai pokok bahasan kedua setelah video pertama kemarin. Kemudian kita melihat lebih jauh, pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik. Nah, itu jelas. Jadi pemasaran modern ini, kenapa dikatakan modern? Karena memang pemasaran yang didukung dengan teknologi, yang didukung dengan informasi dan berbagai macam perkembangan yang kita biasa disebut dengan industri 4 dan seterusnya. Orang dalam kehidupan hari ini, zaman now ini, kita tidak semata-mata mengacu kepada bagaimana produk kita, tetapi lebih daripada itu kita harus memikirkan bagaimana kita masuk ke dalam pasar. Nah, tentunya yang dibutuhkan di sini adalah komunikasi dalam hal ini komunikasi pemasaran.
Nah, di sini pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, harga yang menarik, dan membuat mudah dijangkau. Nah, bukan sekedar itu. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada dan masyarakat umum. Nah, dalam rangka seluruhnya sebenarnya dalam rangka menciptakan nilai jual daripada sebuah usaha, sebuah produk baik barang dan jasa. Tentunya di sini dikatakan bukan sekedar berpikir bagaimana kualitas produk itu saja, bagaimana terjangkau dengan cepat, ya toh? Tetapi untuk mengembangkannya, maka dibutuhkan proses komunikasi yang lebih luas dengan berbagai pihak yang kita sebut dengan kemitrausahaan. Di sini membangun hubungan dengan para stakeholder. Stakeholder di sini berbagai macam, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat sebenarnya, masyarakat umum. Nah, itu penting. Nah, ini sebuah pemahaman awal terkait dengan bagaimana kita melaksanakan pentingnya komunikasi pemasaran atau komunikasi bisnis terkait dengan bagaimana menciptakan hubungan kemitrausahaan atau terciptanya networking dengan para stakeholder kita. Oke. Selanjutnya, ada rumusan terkait dengan bauran komunikasi pemasaran. Nah, di sini ini diambil dari buku pemasaran karangan Kotler. Nah, ini diperas sedemikian rupa sehingga dapat kita lihat di sini adalah yang dimaksudkan dengan bauran komunikasi pemasaran itu ada beberapa aspek yang kemudian sebagai acuan dalam rangka melaksanakan komunikasi pemasaran itu. Di sini ada tertulis 5 cara orang membangun komunikasi pemasaran dengan para stakeholder. 5 cara ini di sini kata bauran berarti bisa salah satunya atau bisa 2 atau bahkan menggabungkan kelima cara ini semua dalam rangka membangun komunikasi bisnis atau komunikasi pemasaran dengan pihak luar sebagai stakeholder kita, sebagai mitra kita, sebagai rekan-rekan kerja kita. Apakah 5 cara itu? Ya, yang pertama adalah periklanan, kemudian yang kedua adalah promosi penjualan, kemudian hubungan masyarakat dan publisitas, kemudian penjualan pribadi, kemudian pemasaran langsung. Nah, di sini ada 5 ini. Dalam prakteknya itu bisa kelima-limanya dilakukan secara bersama. Kata bauran ini atau lo bahasa Inggrisnya adalah mix. Boleh dikatakan judulnya adalah mix komunikasi pemasaran atau bauran komunikasi pemasaran. Pertama adalah periklanan. Nah, apakah periklanan ini? Adalah semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, semua produk, barang atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan itu bisa diperkenalkan kepada orang banyak, disajikan kepada orang banyak, bisa dengan cara melakukan periklanan, iklan. Nah, nanti kita bahas lebih mendalam terkait dengan iklan itu pada bagian berikut. Jadi, bauran komunikasi pemasaran yang terdiri dari 5 ini akan kita bahas secara mendalam satu persatu pada bagian-bagian berikut. Sekarang awalnya kita perhatikan saja yang dimaksud dengan bauran komunikasi itu adalah pertama periklanan. Kemudian yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Nah, biasanya itu setiap produk-produk atau produk barang ataupun jasa yang ingin diperkenalkan kepada calon pembeli itu ada program promosi daripada perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang memiliki barang dan jasa itu. Nah, kita kenal yang istilah promosi penjualan. Itu bisa dibuatkan dalam berbagai macam cara dalam rangka mendorong, memotivasi, memberikan insentif kepada
para calon-calon pelanggan ataupun pelanggan-pelanggan tetap, bahkan pelanggan yang sudah loyal, untuk bagaimana membeli barang-barang atau jasa tersebut. Nah, ini adalah promosi penjualan, bagian daripada komunikasi pemasaran. Kemudian yang berikut adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Nah, berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Nah, ini penting, ini barangkali yang utama terkait dengan bicara tentang kemitrausahaan tadi, terkait judul mata kuliah kita. Ini hubungan masyarakat dan publisitas juga sangat penting dalam rangka meyakinkan keberadaan perusahaan tersebut di mata masyarakat pada umumnya terhadap citra daripada perusahaan itu, sehingga kepercayaan daripada masyarakat, di sini kata masyarakat ataupun publisitas barangkali pengertiannya sama, orang banyak, khalayak dan seterusnya, itu ada kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, perusahaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, sehingga diharapkan seluruh masyarakat di sekitar itu terutama itu memberikan dukungan dan ikut melindungi dari sisi keamanan dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada hubungan masyarakat dan publisitas sebagai bentuk daripada komunikasi pemasaran. Kemudian yang keempat adalah penjualan pribadi. Interaksi langsung dengan satu calon pribadi atau lebih guna melakukan presentasi menjawab pertanyaan dan menerima pesan. Nah, itu biasanya penjualan peer to peer, dari face to face, dari orang ke orang, dari misalnya istilah SPG itu satu orang ketemu satu orang lalu menawarkan produk, kemudian produk itu setelah diterima atau dibeli dan seterusnya, orang tersebut bisa melakukan proses tanya jawab terhadap kegunaan daripada produk itu. Misalnya tanya tentang barangkali terkait dengan kualitasnya, kemudian cara pakainya dan seterusnya. Itu bagian daripada mengkomunikasikan produk-produk atau manfaat dari produk dan seterusnya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini sebagai satu bagian daripada bauran komunikasi pemasaran, yakni penjualan pribadi. Selain itu ada juga yang terakhir, selain daripada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan pribadi, ada juga pemasaran langsung. Bentuk pemasaran langsung ini juga dianggap sebagai salah satu bagian daripada komunikasi pemasaran, yaitu biasanya dengan menggunakan surat, memberikan atau mengirimkan surat penawaran kepada pihak calon pelanggan ataupun pelanggan, yaitu surat-surat di sini pengertiannya luas, bisa katalog harga, kemudian surat penjelasan tentang macam-macam produk itu dan seterusnya. Yang istilahnya dokumen warkat yang dikirimkan itu memuat tentang penawaran-penawaran terhadap penyampaian penjelasan dan seterusnya kepada calon pelanggan. Nah, itu namanya pemasaran langsung. Kemudian telepon, melalui proses telepon, kemudian faksmail, email, dan alat penghubung lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapat tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh satu bagian, misalnya dalam sebuah organisasi bisnis itu ada bagian pemasaran dalam rangka mencari tahu tanggapan masyarakat terhadap produk yang mereka miliki atau produk barang ataupun jasa yang mereka miliki. Mereka melakukan proses pemasaran langsung kepada calon-calon pelanggan atau pelanggan-pelanggan mereka untuk mengetahui sejauh mana keinginan mereka terhadap
produk yang ditawarkan tersebut. Nah, ini adalah 5 cara yang digabungkan dalam proses melakukan komunikasi pemasaran, atau judulnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Oke. Ini jadi saya katakan bahwa nanti dari tiap-tiap bauran bagian atau topik bauran komunikasi ini akan kita bahas lebih mendalam pada slide-slide berikut. Bisa saja pada video ini atau nanti dibuatkan video yang lain lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh daripada bauran pemasaran tadi, atau contoh aktivitas atau kegiatan daripada bauran pemasaran yang kita bahas tadi. Misalnya bauran pertama adalah periklanan. Bagaimana kegiatan-kegiatannya? Ya, melakukan iklan cetak, brosur dan buku petunjuk, billboard, kemudian poster dan selebaran, kemudian pameran di tempat pembelian. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini masuk sebagai kegiatan periklanan. Ya toh, iklan cetak. Bisa juga ada iklan melalui layar kaca, apakah televisi ataupun misalnya HP dan seterusnya, display macam-macam dengan ukuran dan modifikasi tertentu. Ya toh, jadi bukan hanya dalam bentuk cetak luaran, tetapi bisa dalam bentuk bentuk shop. Ya, jadi yang dimaksud periklanan itu kegiatan adalah iklan, baik cetak ataupun tidak, kemudian brosur dan buku petunjuk, kemudian billboard, kemudian poster dan selebaran, pameran di tempat pembelian. Kemudian yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan kegiatannya terkait dengan penjualan produk itu dia dilakukan promosi seperti misalnya kontes, kemudian undian, ya kontes berhadiah, ya toh kontes berhadiah, kemudian undian. Itu tentunya satu program promosi penjualan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait dengan bagaimana membangun minat atau membangun keinginan untuk membeli daripada para calon-calon pelanggan mereka. Kemudian juga ada hadiah macam-macam toh. Kemudian hadiah ini misalnya beli 1 atau beli 2 dapat 3 dan seterusnya. Kemudian sampel produk. Nah, sampel produk itu contoh daripada produk mereka kasih kepada orang-orang, biasanya gratis dalam rangka untuk memperkenalkan produk itu. Nah, sampel produk. Kemudian pameran dagang, kemudian kupon, kemudian peragaan. Ini adalah bagian-bagian atau kegiatan-kegiatan terkait dengan promosi penjualan. Ya, bisa disebut sebagai program misalnya program periklanan apa, ya itu kita lihat iklan cetak sampai terusnya ke bawah. Kemudian program promosi penjualan dalam bentuk apa, ya bisa dalam bentuk konteks, undian, hadiah, sampel produk dan seterusnya ke bawah. Kemudian program terkait dengan hubungan masyarakat dan publikasi tadi, itu bisa dalam bentuk siaran pers, ceramah, sumbangan amal, majalah perusahaan, kemudian menjadi sponsor, kemudian publikasi. Nah, ini adalah kegiatan atau program-program yang dilakukan dalam rangka membangun hubungan dengan masyarakat tadi sebagai bagian daripada bauran komunikasi pemasaran. Kemudian yang berikut, bauran berikut penjualan pribadi. Nah, misalnya kita melaksanakan kegiatan ini, apa programnya? Ya bisa berupa presentasi penjualan, pemberian sampel, kemudian pekan raya dan pameran dagang, nah dan seterusnya. Nah, ini tergantung bagaimana kreativitas daripada tenaga pemasar itu melakukan atau mendesain mengkreativitas sebuah program untuk menjalankan tiap-tiap kegiatan bauran pemasaran yang dimaksud. Kemudian pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung itu apa saja sebagai program-programnya, misalnya katalog, menyiapkan katalog untuk dikirim kepada calon pelanggan,
Di dalam katalog itu sudah tentunya menjelaskan tentang produk itu, baik dari sisi harga, kualitas, segala macam. Kemudian pemasaran via telepon, belanja elektronik, belanja melalui TV, email, dan seterusnya. Itu pemasaran langsung. Ya toh, pemasaran langsung melalui belanja elektronik, ya banyak sekali di zaman sekarang. Kemudian belanja melalui TV, ya ada di televisi, ada acara-acara tertentu, televisi tertentu yang mengkhususkan acara-acaranya untuk mempromosi sekaligus menerima order daripada para pelanggannya. Itu biasanya ada. Nah, ini adalah bagian daripada program-program pemasaran langsung. Nah, keseluruhan ini, program-program ini tentunya kalau ingin dilakukan harus menguraikan tentang kegiatan-kegiatannya. Jadi ada perbedaan antara program dengan kegiatan. Jadi program itu misalnya di sini kita memilih periklanan. Kita memilih periklanan, dalam hal ini programnya apa? Misalnya membuat iklan. Iklan apa? Iklan misalnya iklan dalam bentuk video hidup. Nah, dalam rangka membuat periklanan video itu apa kegiatannya? Ya, kegiatannya adalah misalnya harus mencari peralatan, kemudian harus membuat agenda, misalnya mengambil gambar sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu gambar sudah ada, tentunya mengambil gambar itu ada objek, kemudian teknik pengambilan gambar dan seterusnya. Itu merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan program iklan. Lalu setelah itu diedit semuanya, kemudian dilihat sejauh mana bagusnya, lalu bisa selanjutnya diiklankan ke berbagai media massa yang ada, apakah televisi ataupun misalnya yang terkenal sekarang itu di YouTube, masuk di Google Ads, kemudian Google Ads untuk semua aplikasi, orang bisa menonton di sana, atau bahkan ada aplikasi yang baru-baru muncul lagi terkait dengan khusus masalah periklanan, itu bisa dimasukkan ke situ. Nyata, misalnya ada aplikasi khusus untuk orang nonton iklan yang baru muncul sekarang, misalnya VTube atau Vito atau macam-macam, banyak sekali yang baru muncul sekarang untuk orang bisa, itu mulai dari awal pelaksanaan sampai kepada muncul di salah satu platform tertentu, itu disebut dengan kegiatan. Sementara programnya adalah program iklan. Nah, ini semua program-program yang dimaksudkan di sini mau dilaksanakan, maka tentunya harus ada tahapan-tahapan dan proses kegiatan yang dilaksanakan. Oke, saya kira seperti begitu. Kemudian yang berikut, oke, di sini barangkali lebih kita memahami tentang apa makna daripada komunikasi atau proses daripada sebuah komunikasi. Nah, barangkali pada awal pembelajaran komunikasi bisnis ini sudah diperkenalkan tentang proses komunikasi. Anda sudah paham, tetapi di sini kita mengulangi. Ada di sini dia mengidentifikasikan bahwa komunikasi itu adalah sebuah proses, di mana proses itu ada 9 komponen utama yang ada di dalam sebuah proses komunikasi. 9 komponen utama itu tentunya di sini disusun secara berurut-urutan. Pertama, komponen pertama adalah harus ada pengirim, ini ada orangnya. Kemudian harus ada penerima, juga adalah manusia. Kemudian selain ada pengirim, kemudian penerima, harus ada sesuatu yang dikirim, yaitu dalam bentuk pesan-pesan. Kemudian pesan-pesan dikirim itu tentunya harus melalui saluran yang disebut dengan media. Nah, kemudian tentunya pesan tadi itu sebelum dikirim harus dilakukan pengkodian, kemudian penguraian kode, kemudian setelah dikirim sampai kepada penerima, lalu kemudian menimbulkan ada yang namanya tanggapan. Nah, tanggapan berupa umpan balik dan seterusnya. Umpan balik. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada proses komunikasi. Nah, terakhir gangguan. Tentunya di dalam proses komunikasi itu semua komunikasi tidak akan berjalan secara sebagaimana yang diharapkan, pasti ada gangguan. Gangguan itu macam-macam. Gangguan dari sisi pengirim,
gangguan dari sisi penerima, gangguan dari sisi pesan itu sendiri, gangguan daripada saluran yang digunakan, gangguan lingkungan, gangguan macam-macam. Ini pembahasannya terkait itu lebih banyak kita pahami pada pembelajaran di awal-awal pembelajaran, misalnya bagian MIT. Nah ini identifikasi terhadap proses komunikasi ini terdiri dari 9 bagian atau komponen itu tentunya yang harus dilalui atau harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin membangun komunikasi, terutama komunikasi terkait dengan komunikasi pemasaran. Ya toh? Nah, yang 5 tadi itu bauran komunikasi yang sudah bahas tadi, tentunya kalau mau dilaksanakan, tentunya tiap-tiap pelaksanaannya itu harus melalui proses komunikasi. Apakah proses itu? Ya ini 9 bagian ini. Ya toh, walaupun nanti ada pembelajaran di misalnya saya kasih di bagian MIT dulu, adalah pembahasan yang lebih mendalam terkait apakah itu pengirim, apa itu penerima, pesan, dan seterusnya. Unsur-unsur komunikasi itu saya bahas lebih mendalam, tetapi pada posisi sekarang tidak mungkin kita bahas mendalam, cukup secara general saja supaya dapat dipahami tentang apa itu proses komunikasi yang begitu bermakna dan berguna terhadap pemasaran, ya toh, apalagi terkait dengan melaksanakan 5 bauran tadi. Pemasaran harus mengirim pesan melalui media yang efisien sehingga dapat mencapai audiens sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik guna memantau tanggapan penerima terhadap pesan tersebut. Nah, itu. Jadi seorang pemasar, seorang yang ada pada perusahaan berduduk sebagai manajer pemasaran, tentunya berpikir tentang bagaimana menjelaskan produk-produk mereka kepada masyarakat. Itu tentunya harus memahami ini yang dimaksud dengan proses komunikasi ini, sehingga akhir daripada atau tujuan daripada komunikasi yang dibangun itu adalah bagaimana menciptakan perubahan, menciptakan berbagai macam, ada harapan-harapan yang diinginkan daripada proses komunikasi itu dari si pengirim, dari si pengirim kepada si penerima pesan-pesan itu. Saya kira seperti begitu. Kemudian yang berikut, menentukan tujuan komunikasi. Ya, tadi saya katakan, jadi seorang pemasar dalam rangka mengkomunikasikan pemasarannya, apa produk-produknya kepada khalayak, tentunya tadi harus diperhatikan bauran pemasaran tadi, dia harus paham juga tentang proses-proses komunikasi atau unsur-unsur komunikasi. Dia juga harus mengerti tentang apa sih sebenarnya tujuan orang melakukan sebuah komunikasi. Apa sih tujuan daripada orang melakukan komunikasi? Nah, sebenarnya banyak tujuan. Kalau kita saya bahas pada saat bagian final dulu, banyak sekali tujuannya, lebih mendalam secara teoritis, tetapi di sini dalam rangka menunjang pembahasan kita terkait pemasaran, komunikasi pemasaran, maka kita menulis pemasaran mungkin menginginkan, pemasar mungkin menginginkan, ya, karena kita bahas terkait dengan pemasaran, maka tujuan komunikasi itu terkait dengan tujuan pemasar itu sendiri, yaitu apa? Menciptakannya tanggapan, ya, atau tanggapan, ya, dalam bahasa istilah pendidikannya adalah istilah kognitif, yaitu tanggapan daripada para pelanggan itu, menanggapi apa yang dikomunikasikan kepada mereka sebagai sebuah pesan, apakah pesan terkait dengan produk dan seterusnya, ya toh? Kemudian mengharapkan juga seorang pemasar dalam rangka membangun komunikasi juga mengharapkan pengaruh, ya toh, pengaruh terhadap orang itu, ya toh. Apa pengaruhnya? Ya, pengaruh terhadap pemahaman dia terhadap produk itu, produk yang kita miliki, produk yang ditawarkan, baik barang maupun jasa. Kemudian pemasar juga mengharapkan perilaku, behavior. Nah, itu. Jadi tanggapan, kemudian pengaruh dan perilaku adalah merupakan tujuan daripada komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemasar dalam rangka memperkenalkan produknya. Pesan-pesan yang disampaikan kepada istilah komunikasinya itu komunikan, ya, atau pelanggan, ya, komunikan dalam hal ini pelanggan juga adalah komunikan,
itu apa yang diharapkan dari pelanggan itu sebagai komunikan dalam rangka membangun komunikasi itu terkait dengan masalah pemasaran. Ya, tentunya yang pertama adalah perlu adanya tanggapan dia bagaimana tentang pesan-pesan yang kita sampaikan itu berisi tentang produk-produk kita. Kemudian apakah pesan kita memberikan pengaruh kepada dia sehingga dia ujung-ujungnya mengeluarkan uang untuk membeli. Ya, tentunya seperti begitu, kemudian untuk membeli, ya toh. Kemudian produk-produk yang kita tawarkan itu apakah menjadi bagian dalam kehidupannya, mempengaruhi perilakunya. Misalnya kita tawarkan terkait dengan pakaian-pakaian, ya toh, mode-mode pakaian yang kita tawarkan kepada mereka. Tentunya itu dalam proses komunikasi kita sampaikan segala macam manfaat daripada produk kita. Dalam hal ini misalnya pakaian-pakaian itu kemudian dia menerima dan dia senang, kemudian dijadikan model pakaiannya setiap hari, maka itu sudah tentunya berhasil dilakukan proses komunikasi sehingga perilaku dia dalam rangka memilih model pakaian menjadi modif buat dia itu adalah hasil daripada proses komunikasi kita. Ini yang disebut dengan behavior, perilaku daripada para pelanggan kita itu bisa kita tentukan. Jadi 3 hal ini, ya toh. Artinya pemasar ingin memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah sikap konsumen atau mendorong konsumen untuk bertindak. Nah itu. Jadi harapan-harapan daripada atau katakanlah tujuan-tujuan daripada komunikasi pemasaran oleh seorang pemasar itu kalau diurut-urutkan 3 ini, tetapi pada dasarnya ujung-ujungnya adalah dalam rangka mengubah sikap, mengubah pikiran, mengubah sikap, kemudian mendorong konsumen untuk bertindak. Nah, ya toh, jadi sikap, pikiran, dan bertindak, ya toh. Itu dengan tentunya melalui cara-cara seperti yang kita jelaskan tadi, yang kita sebut dengan bauran komunikasi pemasaran tadi, ya toh. Misalnya berupa iklan saja, iklan berupa gambar daripada produk kita, bagaimana kita menjelaskan kepada orang itu secara terus-menerus. Ya, pertama dia melihat secara terus-menerus, kemudian begitu dia melihat, maka tentunya dia akan ada keinginan untuk dia mengomentari bahwa produk itu bagaimana. Setelah itu ada keinginan untuk dia mencoba-coba. Setelah itu ada keinginan coba-coba, ternyata sudah bagus, maka dia jatuh hati, jatuh cinta terhadap produk itu, maka dia akan menggunakan secara terus-menerus sehingga merupakan gaya hidupnya terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menentukan tujuan komunikasi. Oke. Memilih saluran komunikasi. Nah, ini tentunya bagian yang sangat penting, ya toh. Tadi itu tujuan, dan sebelumnya tadi juga adalah kita bicara tentang pengertian atau 9 unsur pemasaran, dan sebelumnya pula kita bahas terkait dengan bauran pemasaran. Keseluruhan itu mau dijalankan dengan baik, maka salah satu bagian yang penting dalam beli 9 tadi adalah bicara tentang media atau saluran apa yang kita gunakan. Nah, saluran yang digunakan itu tentunya harus benar-benar mendapatkan pertimbangan daripada seorang pemasar. Ya toh, karena ada saluran yang tidak efektif, ada saluran yang efektif, ada saluran yang banyak gangguan, ada saluran yang sangat cepat sampai kepada sasaran dan seterusnya. Nah, ini penting harus diperhatikan, termasuk juga dari sisi biaya. Atau saluran komunikasi mana yang biayanya ringan dan efektif dan langsung bisa, misalnya programnya adalah program periklanan, atau bagaimana saluran apa yang digunakan untuk iklan-iklan kita itu betul-betul ingin ditonton, dilihat oleh para penonton. Nah, ini yang menentukan, apalagi di zaman sekarang banyak sekali saluran yang tersedia, berbagai platform, atau yang sejak dulu kita mengetahui yang paling efektif itu adalah saluran misalnya untuk periklanan, iklan live, iklan hidup, iklan dalam bentuk video itu yang paling bagus adalah misalnya televisi, karena jangkauannya adalah seluruh pemirsa di seluruh misalnya masyarakat. Nah,
Sekarang muncul lagi yang lebih bagus lagi saluran-salurannya itu ya, seperti misalnya yang saya katakan tadi ada aplikasi-aplikasi khusus untuk orang nonton iklan. Itu ada plus minusnya, ya toh ada plus minus dari sisi misalnya biayanya, kemudian dari sisi tepat sasaran, kemudian dari sisi macam-macam. Ini sesuai dengan perkembangan teknologinya itu semakin bagus ini saluran-saluran pemasaran, saluran-saluran komunikasi pemasaran itu, ya toh. Nah, di sini yang dimaksudkan di sini secara umum. Saya tadi memberikan contoh misalnya terkait dengan periklanan, maka saluran yang tepat terkait dengan media itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman yang harus ada manfaat langsung kepada perusahaan itu. Begitu diiklankan maka masyarakat berbondong-bondong senang untuk melihat iklannya, ya toh. Misalnya di televisi masyarakat tidak suka nonton iklan, hanya nonton acaranya. Sekarang ada muncul aplikasi khusus untuk orang nonton iklan, misalnya yang tadi saya katakan, misalnya ada VTube, kemudian ada Vito, ada Raja View, kemudian ada lagi Gudang View, macam-macam aplikasi sekarang itu orang banyak sekali, dan itu yang nonton yang bayar. Ya, atau itu sangat efektif sekali ya, yang nonton yang bayar. Kalau misalnya di televisi kah atau di YouTube kita nonton iklan, yang dapat adalah pemilik channel atau pemilik televisi. Nah, itu yang dapat uang. Sementara kalau aplikasi yang baru keterbaruan ini muncul, justru yang nonton itu yang dapat uang. Nah, kalau seperti begitu saluran yang sangat bagus, maka seorang pemasar alangkah bagusnya memilih saluran yang begitu, karena istilahnya orang justru mencari iklan untuk nonton, bukan orang menghindar iklan seperti misalnya di televisi. Nah, begitu contohnya. Nah, mereka dapat berkomunikasi dengan cara tatap muka, satu orang bicara dengan audiens melalui telepon dan nah ini cara-cara yang tepat terkait dengan memilih saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, itu jadi secara umum kayak gitu. Selain memahami tentang bauran komunikasi pemasaran, ya harus beda itu antara bauran komunikasi pemasaran dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu beda, sedangkan bauran komunikasi pemasaran adalah yang kita bahas tadi. Kemudian memahami tentang pengertian komunikasi, ada unsur-unsurnya, kemudian tujuan daripada orang melakukan komunikasi, terutama terkait dengan komunikasi eksternal di bidang pemasaran tadi, para pemasar tujuannya apa. Lalu hal yang sangat penting juga adalah terkait dengan bagaimana memilih saluran komunikasi yang akan digunakan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kepada para khalayak massa orang perorangan sebagai komunikan kita. Oke. Nah, ini barangkali yang terakhir, memilih saluran komunikasi. Nah, masih ada sambungan. Saluran komunikasi non-personal mencakup media terdiri dari media cetak, media penyiaran, media elektronik, dan media pajangan. Ya, sekali lagi ini masih sambungan terkait dengan bicara saluran komunikasi. Medianya itu, yaitu saluran komunikasi non-personal mencakup media, kemudian atmosfer, kemudian acara khusus. Apakah itu media di sini yang dimaksudkan sebagai saluran pemasaran? Ya, terdiri dari media cetak. Ya, banyak sekali. Tidak perlu dijelaskan, misalnya brosur, kemudian pamflet, kemudian koran cetak, dan seterusnya. Media penyiaran, ya penyiaran misalnya televisi. Contoh-contoh yang saya katakan, media elektronika yang tadi saya katakan banyak sekali muncul sekarang ini muncul sekali. Kemudian media pajangan, ya media pajangan misalnya baliho, kemudian tadi saya katakan biner, dan seterusnya. Ada lagi yang disebut dengan atmosfer sebagai salah satu saluran dalam rangka melakukan proses komunikasi pemasaran, yaitu lingkungan atmosfer, yaitu lingkungan yang dikemas, yang menciptakan atau memperkuat kecenderungan pembeli untuk membeli produk. Nah, suatu lingkungan yang memang misalnya ditunjang dengan keadaan secara umum, secara general, misalnya umpamanya hari-hari besar, lebaran, ataupun hari-hari nasional dan seterusnya, ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kegiatannya bukan kegiatan bisnis, tetapi ditunggangi oleh para pebisnis dalam rangka mempromosikan produk-produk mereka. Biasanya mereka muncul sebagai sponsor,
sebagai sponsor terhadap sebuah kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh masyarakat. Biasanya ada masyarakat dalam lebih luas, misalnya masyarakat kelompok-kelompok mahasiswa melakukan kegiatan lalu mendapatkan dukungan atau promosi daripada perusahaan-perusahaan tertentu. Perusahaan-perusahaan ingin mendapatkan juga sesuatu dari situ, yaitu memanfaatkan bagaimana untuk mempromosikan barang-barangnya kepada kelompok mahasiswa yang punya kegiatan itu. Jadi atmosfer di sini dimaksudkan adalah terkait dengan misalnya tadi event-event, momen-momen tertentu. Nah, itu digunakan untuk mempromosikan barang-barang jasa ataupun barang produksi. Acara khusus, kejadian yang dirancang untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada pelanggan sasaran. Nah, acara yang memang dibuat khusus oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya terkait dengan membuat showroom. Nah, itu masuk acara juga tuh. Ada tempat jualannya secara resmi, tetapi untuk memperkenalkan dia membuat semacam showroom di tempat-tempat khusus untuk memperkenalkan produknya. Nah, itu dimaksudkan di sini acara-acara khusus ataupun model-model lain. Seluruhnya itu dianggap sebagai media pelantara dalam rangka perusahaan mengkomunikasikan produknya kepada mereka, kepada para pelanggannya. Nah, ini adalah penjelasannya. Oke. Saya kira saya coba kembali ke awal, saya hitung berapa lembar yang sudah saya jelaskan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sudah 7 slide ini sudah sangat cukup karena waktu sudah agak lama. Nanti pada video berikut kita sambung dari judul yang ini, alat-alat promosi. Nah, seperti yang saya katakan di awal sekali pembahasan tadi, bahwa nanti penjelasan kita itu lebih mendalam terkait dengan bauran pemasaran iklan, bauran komunikasi pemasaran tadi, ya, atau bauran komunikasi pemasaran itu yang akan kita kaji lebih mendalam. Nah, ini pada video berikut kita akan bicara tentang ini, alat-alat promosi, ya, toh ada periklanan dan seterusnya di bawah ini, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Oke, saya kira seperti begitu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para mahasiswa, dan saya tutup mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.